Tuhan sertamu dan sertamu juga Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para pencinta kerahiman ilahi, pokok permenungan kita pada hari yang ke-6 ini adalah 3 kriteria tambahan yang diberi Sang Sahabat Agung, Sang Sahabat Abadi, Kristus Yesus kepada kita, sahabat-sahabatnya. Dalam surat Santo Paulus kepada umatnya di Kolosa, bab 3 ayat 12. Santo Paulus itu berkata begini, "Bagi orang-orang pilihan yang dikuduskan dan yang dikasihi oleh Allah, kenakanlah belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Yesus dalam Injilnya yang kita dengar pada hari ini dari Injil Matius berbicara tentang cara hidup anak kecil. Rupanya sikap kerendahan hati, sikap lemah lembut, dan sikap percaya ini terpenuhi di dalam diri seorang anak kecil. Dan karena itu, sang sahabat itu berkata tadi dalam Injil, "Jikalau kamu tidak berlaku dan tidak bersikap seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Mari bersama-sama kita lihat dulu apa yang sang sahabat minta kepada kita sebagai kriteria untuk menjadi sahabatnya. Maksud saya kriteria tambahan. Pertama adalah percaya. Percaya bahwa Allah itu baik.
percaya bahwa Allah itu bijaksana dan percaya bahwa Allah itu setia mengatur segala yang terbaik untuk kita manusia. Apa sih sifat yang paling menonjol dari seorang anak? Ialah percaya. Anak itu anak kecil, umur antara 0 sampai 2 tahun, dia sangat percaya dan menggantungkan dirinya kepada pemeliharaan, kepada penjagaan, kepada kasih sayang ayah dan ibunya. Nah, percaya yang diminta oleh sang sahabat agung adalah percaya bahwa Allah itu baik, percaya bahwa Allah itu bijaksana, dan percaya bahwa Allah itu setia untuk mengatur hal-hal terbaik bagi kita manusia. Bahkan dalam situasi apapun. Dan kadang-kadang situasi itu kita alami seperti musibah. Atau kita alami sebagai cobaan yang bertubi-tubi. Orang yang percaya kepada kebaikan Allah akan berpikir Allah tetap mengendalikan situasi. Bahkan Allah mempergunakan keadaan ini untuk mendatangkan berkat dan mendatangkan kebaikan kepada kami manusia. Umpamanya macam sekarang. Oleh karena wabah corona ini, ada kebijakan dari pemerintah, dari keuskupan, dari pemimpin-pemimpin agama, supaya kita semua ikut serta menghambat penyebaran COVID-19. Dan kita semua tinggal di rumah. Para pencinta kerahiman ilahi, bagi orang-orang yang percaya, tinggal di rumah itu tidak menjadi beban. Bagi orang-orang percaya, tinggal di rumah itu adalah rencana Allah untuk mendatangkan berkat, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang sekarang bersama teman-teman lain di dunia ini sedang khawatir, sedang cemas, sedang takut akan wabah ini. Yang kedua, tentang kelemah lembutan. Apa yang dimaksud sebagai kelemah lembutan? Sikap lemah lembut. Dalam surat Galatia, ketika Paulus bicara mengenai buah-buah Roh Kudus atau karakter-karakter yang berkembang dalam diri manusia karena pengaruh Roh Kudus, salah satu buah Roh Kudus adalah kelemah lembutan. Yang Paulus maksudkan dengan kelemah lembutan adalah satu kekuatan untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan kedagingan kita, mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan keduniawian kita, bahkan mengendalikan emosi-emosi kita. Orang yang lemah lembut itu bukan orang-orang yang lemah, itu orang-orang yang kuat. Kelemah lembutan adalah karakter Kristiani yang amat kuat. Sebab apa? Orang yang lemah lembut, dia tidak akan membalas orang yang berbuat jahat kepadanya. Dia tidak akan mendendam. Dia tidak akan membenci. Dia mengendalikan emosinya. Bahkan Yesus berkata, berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Dan seorang yang lemah lembut
akan melakukan itu sebab dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan emosi-emosinya. Dan yang terakhir adalah kerendahan hati. Para pencinta kerahiman ilahi, mari bersama-sama kita melihat kerendahan hati ini apa yang dimaksud oleh Tuhan, oleh sang sahabat itu. Saya ajak kita bersama-sama untuk melihat diri kita, bahwa diri kita ini dari awal atau asal muasal kita adalah tong sampah. Kantong sampah itu. Kita adalah itu. Tong sampah. Lalu sang pengurus kebun ilahi datang memungut tong sampah itu. Dia mengisi tanah dan dia mengisi bunga-bunga yang indah, bunga-bunga yang harum mewangi, sampai tong sampah ini setelah dicuci, setelah dibersihkan, diisi dengan bunga-bunga yang indah, harum semerbak mewangi. Jangan kita angkuh, jangan kita sombong, karena kita itu tong sampah. Hanya oleh karena kemurahan ilahi, tong sampah ini dicuci. Tong sampah ini dibersihkan. Diisi dengan bunga-bunga indah. Dan kita semerbak mewangi di hadapan Allah. Dan kalau sudah seperti begitu, kita sudah jadi orang. Kita sudah punya pangkat. Sudah punya macam-macam. Sudah punya kesejahteraan. Sudah punya apa yang kita perlukan. Jangan lupa awal kita adalah tong sampah. Ini adalah orang-orang yang rendah hati. Yang mengakui bahwa saya ada seperti begini. Seperti Santo Paulus mengakuinya. Saya menjadi seperti begini hanya oleh karena kasih karunia dari Allah. Para pencinta kerahiman ilahi. Seorang anak, dia memiliki semua sifat itu. Anak tidak punya apa-apa. Seorang anak tidak punya pangkat. Seorang anak tidak punya mata pencaharian. Seorang anak tidak punya gaji. Dia semata-mata tergantung kepada ayah dan ibunya. Dia percaya ayah dan ibunya akan mendatangkan yang terbaik bagi dia. Ini sikap seorang anak di hadapan Bapa. Sikap rohani. Percaya bahwa Allah akan mendatangkan yang terbaik. Siapa yang tidak suka anak-anak? Semua kita suka anak-anak. Bau anak itu harum. Bau anak itu wangi. Dan kalau kita melihat anak kecil, wah, semua pada mau cubit pipinya. Semua mau suka gendong. Karena semua orang mencintai anak. Tidak ada anak kecil yang keras hatinya. Tidak ada. Anak kecil itu lemah lembut. Dan yang ketiga, seorang anak kecil, dia sangat rendah hati. Bagaimana contoh yang bisa kita tangkap bahwa anak kecil rendah hati? Dia tidak pernah bersusah. Kalau ada hal-hal yang sedikit mengganggu dia, tidak menyenangkan, itu hanya sebentar saja. Dia sudah akan bercampur lagi dengan kakaknya, dengan adiknya, dan mulai bermain lagi bersama-sama. Anak kecil selalu rendah hati. Dia tidak pernah angkuh, dia tidak pernah sombong. Saya tutup renungan ini. Apa maksud sang sahabat dengan menambah kriteria bagi kita menjadi seorang yang percaya pada kebaikan Allah, menjadi seorang yang lemah lembut, punya karakter
untuk mengendalikan diri dan menjadi seorang yang rendah hati. Ingat, awal muasal kita dihubungkan dengan sikap seorang anak kecil yang menurut sang sahabat agung adalah mereka ini yang akan masuk kerajaan Allah. Bagaimana kita menyimpulkan ini? Sebagai sikap anak dalam kehidupan rohani, pertama, jiwa kita, jiwa para sahabat dan jiwa saya harus sama seperti gula-gula itu. Anak kecil senang gula-gula. Jiwa kita di hadapan Allah harus manis seperti gula-gula itu. Jangan kita menjadi jiwa yang pahit di hadapan Allah oleh karena cara hidup kita yang meragukan kebaikan Allah. Oleh karena cara hidup kita yang jauh dari kekudusan. Oleh karena cara hidup kita yang angkuh dan sombong. Oleh karena cara hidup kita yang tidak mampu mengendalikan diri dan emosi-emosi kita. Jadilah seorang anak dengan jiwa yang manis seperti gula-gula. Ini yang pertama. Dan yang terakhir, seorang anak kecil tahu dengan amat tepat di manakah mamaku menyimpan makanan enak. Anak kecil tahu dengan amat jelas di mana ibunya menyimpan makanan-makanan lezat. Di mana? Dalam kehidupan rohani kita. Di mana makanan lezat itu? Yang jiwa seorang anak harus tahu. Makanan lezat itu ada di Bunda Maria. Ada di Doa Rosario. Ada di Ekaristi. Ada di Misa Kudus. Ada di orang suci. Ada di Bapak Fransiskus, Paus kita. Ada di Bapak Uskup kita. Ada di imam-imam kita. Ada di rohaniwan dan rohaniwati kita. Ada di dalam umat-umat kita. Di sana itu makanan-makanan enak. Menjadi seorang anak kecil di hadapan Allah adalah jiwa kita harus semanis gula-gula. Dan kita harus tahu di mana kita mendapat makanan-makanan enak dari Allah. Amin.